Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah, berarti pada sehat ya, terus semangat. Walaupun jam tek ini jamnya terakhir, tapi harus tetap semangat ya. Ada yang ngantuk nggak? Ada yang merasa ngantuk? Siapa merasa ngantuk? Soalnya dia tadi nunduk. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk KM-nya, pimpin doanya terlebih dahulu. Gua absen terlebih dahulu ya. Ada Askia. Hadir. Ada Rifansya. Hadir. Kenapa Rifansya lemes banget kayaknya? Ada Rangga. Coba bilang hadir gitu. Hadir. Udah ya, hadir semua. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang perspektif titik hilang. Tapi sebelum itu, minggu kemarin kita udah belajar tentang segi banyak beraturan. Coba ibu pengen dengar apa aja sih segi banyak beraturan itu yang udah kalian bikin. Ya, semuanya tuh harus kompak. Sama? Jadi ada berapa? Ada 5. Ada yang nggak ngejawab tadi. Deka coba sebutin dari awal ada segi berapa aja. Ada segi berapa aja, coba sebutin Deka. Ada segi 6, terus 7, terus 9 sama 10. Pelajari lagi ya Deka. Nah, sebelum memasuki materi perspektif titik hilang, ada yang tahu nggak apa itu perspektif? Atau kata lain dari perspektif? Pandangan. Lagi? Minum. Itu tinggal kalian, ya mungkin bahasa Sundanya ya. Terus ada lagi nggak yang tahu apa itu perspektif? Penglihatan bisa. Ada lagi? Ada yang tahu nggak? Pendengaran? Apa? Jadi perspektif itu artinya sudut pandang ya. Sudut pandang orang kan berbeda-beda, berarti pasti nanti hasil dari tugas kalian juga berbeda-beda ya, tergantung sudut pandang kalian. Nah, sebelum memasuki perspektif ada 3 unsur utama dari perspektif hilang yang harus kalian ketahui. Apa aja coba? Ada yang tahu nggak? 3 unsur utama dari perspektif hilang. Ada yang tahu nggak? Tahu? Yang pertama itu ada garis horizontal. Ada yang tahu nggak garis horizontal itu apa? Nah, kalau misalkan ini apa? Horizontal. Oh ini? Nah, kalau di 3 unsur utama ini adanya garis horizontal. Kalian tahu nggak maksud dari garis horizontal di perspektif ini apa? Bagi 2 apa? Gambar. Tapi kalau misalkan kalian lihat di pandangan kalian, garis horizontal tuh yang mana sih? Yang itu pinggir. Emang di pandangan kalian ada garis pinggir? Enggak kan? Nih, garis horizontal itu garis yang sejajar dengan arah mata kalian. Rizky kenapa ngantuk? Mau cuci muka dulu kan? Kalau misalkan ngantuk, cuci muka aja ya. Nih, garis horizontal. Misalkan ibu berdiri sini. Nah, kalian coba taruh telunjuk kalian di depan garis mata kalian. Jangan vertikal, dapat garis horizontal nih. Deka coba gini. Nah, udah semuanya. Nih.
si garisnya tuh ada di sini nih. Berarti garis horizontal kalian tuh ada di sini. Ini tuh garis yang searah sama mata kalian ya. Oh, berarti kalian coba Ibu mau tahu garis horizontal dari Askia di Ibu yang mana? Leher kah? Kepala atau mana? Ini, pakai ini aja. Ini. Kalau misalkan yang jauh berarti Salman. Di mana garis horizontalnya di Ibu? Di sini. Berarti beda-beda kan? Nah, itulah kenapa ada perspektif. Makanya kalau misalkan kalian nih, Azkia kan dekat sama Ibu, berarti si garis horizontalnya lebih dekat kan? Dibanding sama Salman yang ada di ujung. Jadi gak usah ujung-ujung, gak apa-apa. Jadi setiap orang, setiap bangku ini pasti punya garis horizontal yang berbeda. Paham? Paham tentang garis horizontal? Garis horizontal apa tadi? Yang ada di depan. Garis apa? Garis apa? Garis yang sejajar dengan mata. Nah, garis yang sejajar dengan mata. Yang kedua, ada yang bisa tebak? Vertikal. Enggak ada vertikal soalnya. Ada yang tahu? Yang kedua ada titik hilang. Eta. Ada yang tahu gak titik hilang artinya apa? Semakin jauh semakin menghilang. Semakin jauh semakin menghilang. Menghilang kemana? Coba kalau misalkan kalian nih luruskan pandangannya. Kalian udah punya garis horizontal sendiri kan? Nah, titik hilangnya di mana? Di kalian? Di tengah-tengah. Di tengah-tengah mana? Tengah-tengah garis horizontal. Ini kan. Nah, karena apa? Karena kalian lagi di perspektif satu titik hilang. Karena ada di tampak, ada di depan. Kalau misalkan kalian ada di ujung, misalkan berdirinya di ujung di pojok kelas, kalian kan punya dua sisi berarti. Nah, si titik hilangnya ada dua yang mencuat ke dalam gitu. Ada yang belum paham? Paham, Repaca? Coba apa kalau paham? Apa? Ngerti titik hilang? Ngerti? Ada yang masih bingung? Ya. Berarti yang ketiga ada yang tahu? Salah. Ada yang tahu nggak? Ketiga apa? Ketiga itu arah pandang. Tah eta lagi. Nah, ada yang tahu nggak arah pandang ini maksudnya apa? Arah pandang itu adalah arah di mana posisi kalian berada. Jadi kalau misalkan nih Ibu di sini, berarti arah pandang Ibu ada di sini kan? Beda lagi kalau misalkan Taifan Syah di sana, Salamul di sini. Jadi beda-beda kan? Jadi kalaupun misalkan kalian nanti disuruh menggambar meja, nah nanti teh perspektifnya bakal berbeda-beda karena arah pandang kalian pun berbeda dan posisi kalian berbeda gitu. Ada yang mau ditanyain tentang tiga unsur ini? Ada yang mau ditanyain nggak tentang perspektif? Sudah paham? Yang mau bertanya boleh angkat tangan. Jadi Berarti kalau Ibu tanya tentang perspektif udah tahu dong? Udah. Kalian bingung nggak kenapa sih di dunia ini harus ada perspektif dan kenapa harus ada satu titik hilang sama dua titik hilang? susun rapi. Susun rapi, biar sejajar, biar estetik. Ya, terus apa lagi? Biar seimbang apanya? Kalau misalkan satu titik hilang, gunanya untuk apa sih? Untuk tampak. Apa? Melihat tampak mungkin ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak kegunaan dari satu titik hilang? Jadi perbedaan satu titik hilang sama dua titik hilang itu, kalau satu titik hilang benar untuk tampak. Jadi kalau misalkan kalian ada di hadapan suatu bangunan, nah pasti kan gede kan bangunannya, dan si titiknya bukan mencuat dari segala arah, tapi dari depan. Emang nggak kelihatan mungkin ya, di mata kalian nggak langsung ada titik gitu kan. Cuma kalau misalkan kalian paham, terus kalian melihat sebuah bangunan, kalian bakal tahu titik hilangnya tuh di mana. Kalau misalkan kalian berdirinya di samping bangunan, bangunannya menjulang gitu, berarti kan itu ada titik dari pinggir mata kalian yang mencuat. Berarti itu dua titik hilang gitu. Kalau misalkan ada nih kayak gini, Ibu kan lihat kalian juga tampak depan, berarti satu titik hilang. Nah, si titiknya itu ada di titik situ, nggak kelihatan sama kalian lah gitu. Kecuali kalau misalkan Ibu berdiri di sini, dari arah belakang tuh pasti bakal ada dua titik yang kelihatan di ekor mata, gitu kan? Nah,
Setelah itu kalian udah paham kan tentang ini? Ada yang mau tanyain nggak? Nggak? Udah, berarti langsung kita udah keluarin gambarnya, kertasnya. Udah nyiapin belum kertasnya? Udah siap menggambar? Siap. Semangat? Semangat. Baik, sekarang kita akan mengaplikasikan ke dalam gambar. Kita akan membuat satu titik hilang dulu ya. Keluarin ya alat tulisnya buat menggambar. Coba keluarin dulu alat tulisnya. Ada yang nggak bawa alat tulis nggak? Siapa? Dari Panca nggak bawa? Oh bawa. Ada yang nggak bawa? Ya udah jadi. So, coba keluarin alat tulisnya. Nah, karena hari ini kita akan menggambar satu titik hilang, maka udah siap belum? Coba sok tungguin. Udah siap alat tulisnya. Nah, pertama-tama kita harus membuat garis horizontal dan vertikal dulu karena biar menentukan di mana arah dari titik hilang tersebut. Tadi kan titik hilangnya di tengah. Buat yang satu titik hilang, berarti kalian harus membuat garis horizontal sama vertikalnya dulu. Coba bikin dulu garis horizontal sama vertikal. Nah, bagus. Ada yang kesulitan dalam membuat garis horizontal sama vertikal? Ini kurang ke bawah. Bawahin. Apa? Enggak. Ini buat tutorial aja. Ada yang kesusahan nggak? Jangan lupa bikinnya pakai 2 penggaris apa? Segitiga. Ada yang masih pakai penggaris lurus gitu nggak? Nggak. Semuanya pakai segitiga ya? Iya, nggak zaman. Udah bisa? Nah, berarti kalau misalkan kalian udah membuat garis vertikal sama horizontalnya, di mana titik hilangnya? Di tengah kan? Berarti di sini ya? Nah, sekarang objek yang akan kalian gambar itu adalah sebuah kubus. Kubus kan berarti berdimensi ya? 3 dimensi. Ada ruangnya di dalam. Nah, setelah itu, untuk membuat garis yang mencuat keluar, kalian fokuskan si garisnya dari titik ini. Jadi tarik garisnya, semua garis yang akan kalian buat dari titik hilang ini. Tuh, ada yang kesusahan nggak? Bagus. Apa? Kok belum gambar? Ada yang kesusahan nggak? Atau ada yang masih bingung kok kenapa sih penggarisnya harus kayak gitu? Nah, udah ya semuanya bisa gambar. Nih. Kayak gitu kan. Nah, kayak gitu kan. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kalian sudah membuat garisnya, buat ini garis buat penghubung dari ke titiknya. Nanti biar menjadi kubus ya. Bagus, nopal, bagus banget. Bagus semuanya. Ada yang kesusahan nggak? Gani kesusahan? Kenapa? Nah, itu teh kurang titiknya. Ya. Sudah semua? Nah, sekarang sambungin dari garis yang tadi sampai, kan tadi garisnya vertikal, sekarang garisnya horizontal. Sok sambungin. Nah, gitu bagus. Ada yang kesusahan nggak? Aman. Nah, setelah itu kalian arsir bagian dari si bayangannya, yang terkena bayangannya. Pakai penggaris ya, jangan lupa, tipis-tipis aja. Gak boleh apa?
Gak boleh digosok ya. Kalau misalkan nggak hasil, gak boleh digosok. Nah, nanti kalian lanjutkan lagi beberapa objek yang akan kalian gambar nanti di sini ya. Jadi nggak cuma satu aja, ada beberapa objek sampai menghasilkan gambar yang seperti itu. Paham semuanya? Bisa? Ada yang belum mengerti? Udah? Coba, Ibu pengen tahu kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang perspektif apa sih yang kalian dapat? 3 unsur. Kita lihat. 3 unsurnya apa aja? Dari horizontal. Terus? Kalau garis horizontal apa? Dari jalan kata. Nah, kalau misalkan titik hilang? Pandangan titik dari sudut mata. Ya, kalau misalkan arah pandang dari mata. Ya, posisinya. Ya. Baik, karena kalian sudah mengerti, berarti Ibu tugaskan 1 titik hilang ini untuk yang hari ini ya. Berarti pertemuan selanjutnya akan menggambar 2 titik hilang berarti ya. Baik. Terima kasih anak-anak, gimana? Pusing nggak? Ya. Berarti udah pada bisa ya. Semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan lancar. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Ibu tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.